Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis, sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Dan pada episode kali ini, kami hadirkan sosok pemuda tangguh yang menjalankan sebuah bisnis jual beli hewan peliharaan berupa kura-kura impor bernama Okta Hatami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Hatami, biasa dipanggil Ami di keluarga. Usia saya sekarang 30 tahun, dan bisnis saya sekarang jual beli hewan, terutama di reptil. Berawal dari sang kakak ipar yang memelihara kura-kura di dalam sebuah box, membuat Okta Hatami tertarik untuk juga memelihara hewan peliharaan di tahun 2015 lalu. Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Dari awal itu pertama saya melihat dari kakak ipar. Dia melihara kura-kura, tapi di box aja gitu. Dia di darat, kan biasanya kura-kura itu hidupnya di air. Saya tertarik juga nih karena dia di darat, dan itu makannya daun-daun sayur, kembang sepatu, daun kembang sepatu. Dari situ saya beli tuh pertama satu di tahun 2015 ya. Beli yang lokal-lokal dulu tuh satu, nambah lagi satu. Terus kata mantan pacar, kenapa nggak langsung yang mewah aja gitu, yang harganya wah gitu kan. Begitu langsung saya beli tuh yang harganya lumayan lah. Setelah itu 3 tahun kemudian besar tuh kan, kura-kuranya sudah besar. Saya pelihara 3 tahun, saya jual, tuker tambah dapat 3 kura-kura, dan itu udah dapat kura-kura, dapat uang lagi. Nah dari situ saya mulai tuh tambah terus kura-kuranya. Nah dari situ Pak. Kemudian pada tahun 2017, pria 30 tahun itu memulai sendiri untuk merintis bisnis hewan peliharaan berupa kura-kura tersebut. Lantas, kapan tepatnya Anda mulai terjun ke bisnis hewan peliharaan ini? 15 kan beli itu, 15, 16, 17. Udah 2017 Pak, itu langsung saya sendiri aja langsung. Tapi malah kakak ipar malah udahan dia, karena mungkin pekerjaannya sebagai pramugara jadi nggak keurus, jadi udahan aja. Itu makanannya diserahin ke saya semua. Nah dari situ. Jenis kura-kura yang dijual pun merupakan jenis kura-kura darat, yang mana kura-kura tersebut merupakan hewan legal atau resmi yang telah diizinkan untuk diperjualbelikan oleh masyarakat umum. Bagaimana dengan jenis kura-kura yang Anda jual? Oh, jadi gini Pak, kura-kura itu ada kura-kura air dan kura-kura darat. Nah, yang saya jual dulu kan ini kura-kura darat. Dari jenis banyak sekali Pak, dari kura sulcata, cherry head, redfoot, Indian star. Itu dari luar semua kebetulan Pak. Tapi ada juga yang dilindungi, dan kebetulan saya jual yang legal-legal saja. Mengeluarkan modal yang relatif terjangkau membuat Okta Hatami mendapatkan keuntungan yang lumayan, sehingga dari modal tersebutlah cikal bakal dirinya menekuni bisnis tersebut. Berapa modal awal yang Anda keluarkan untuk merintis bisnis ini? Saya beli dulu dari bayi ya, ukuran 5 cm itu tahun 2015, harganya 1,3 juta. Kemudian di tahun 2017 saya jual harga 3 juta dan dapat 3 kura-kura. Nah dari situ kan sudah mulai berkembang, ada keuntungan ya. Nah dari keuntungan itu saya buat modal lagi, saya beli lagi, jual lagi, beli, jual lagi.
Apa asyiknya berbisnis bagi Anda? Karena kura-kura itu makannya cuma sayur atau bunga-bungaan. Saya juga kan sembari kerja, mungkin paginya saya kasih makan, terus itu udah tinggal aja Pak. Tinggal kerja, sorenya mungkin ambil kotorannya, bersihin, seperti itu aja Pak. Di tengah banyaknya jenis bisnis seperti makanan serta minuman, membuat Okta Hatami tidak bergeming untuk melirik bisnis lain. Apa yang membuat Anda masih bertahan pada bisnis ini? Yang bikin bertahan, yang pertama sih karena hobi dulu ya. Karena hobi kita mungkin pelihara hewan, jadi suka, semangatnya ada. Jadi ya gitu, mungkin bisa dipertahankan karena seperti itu. Meskipun pandemi melanda pada tahun 2020, rupanya bisnis jual beli hewan peliharaan berupa kura-kura ini tidak berdampak sama sekali. Justru, menurut Okta, bisnis ini cukup menjanjikan banyaknya aktivitas dari rumah saja. Bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis yang Anda jalani? Selama pandemi dampaknya, wah justru malah makin menguntungkan Pak. Jadi impor itu susah, jadi harga makin naik, peminat banyak karena kebanyakan WFH kan. Jadi mungkin harga naik, jadi peminat banyak. Itu dampak mungkin menguntungkan Pak bagi saya Pak. Oh justru pas pandemi itu, dia yang sebelumnya tahun 2015 kan harga sulcata baby itu di angka 1 juta sampai 1.500.000. Nah setelah pandemi lagi naik-naiknya, dulu apa Pak? PPKM sebelum PPKM. Kemudian pas lagi zaman PSBB itu impor susah Pak. Jadi kemudian harga kura-kura babynya itu bisa sampai 3 juta Pak. Dari situ Pak langsung jual-jualin aja Pak. Untung besar Pak.